Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai kita dalam renungan pagi untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Udara yang segar yang boleh kami nikmati, serta nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami lagi pada hari ini. Terima kasih untuk semua hal itu ya Bapa. Terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan boleh menjadi firman yang hidup dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 21, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dikatakan Kristus telah menderita untuk kita, itu sangat jelas sekali. Penderitaan Yesus Kristus di kayu salib, sampai mati di kayu salib, pengorbanan Kristus bagi kita. Semua itu membuktikan kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus Kristus rela menderita di kayu salib sampai mati, agar manusia berdosa bisa selamat, diselamatkan oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib, agar kita juga orang-orang yang percaya kepada Kristus dapat menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penderitaan dan pengorbanan Kristus adalah sebuah teladan bagi kita semua. Dan kita dipanggil untuk mengikuti teladan yang diberikan Kristus, yaitu bersedia untuk berkorban, bersedia untuk memberi diri. Karena memberi diri adalah sebuah pengorbanan. Nanti kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara dalam penjelasannya. Tetapi terlebih dahulu kita mau melihat apa arti salib itu. Salib dikatakan oleh orang sebagai lambang kasih, sebab Yesus bersedia disalib karena kasih-Nya kepada manusia. Tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa salib adalah lambang keampunan dan keselamatan. Karena salib Yesus, kita diampuni dan diselamatkan. Tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa salib itu adalah lambang pemberian diri atau self-giving. Di kayu salib, Yesus memberi dirinya. Dalam Markus 10 ayat 45 di sana dikatakan, Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah semua arti salib. Tetapi satu hal yang ingin kita lihat melalui salib adalah memberi diri, yaitu memberikan diri untuk orang lain, demi orang lain. Kristus rela mati di kayu salib, memberikan dirinya sebagai tebusan bagi dosa-dosa manusia. Jadi dalam hal ini kita melihat salib itu adalah lambang pemberian diri. Memberi diri bukan berarti menyediakan diri untuk mati atau menantang kematian atau
berani mati. Bukan itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam iman Kristen sama sekali tidak ada dogma tentang mati syahid, atau artinya bukan mati martir ya, mati syahid untuk menerima pahala bila mati untuk kepentingan agama. Itu tidak ada dalam kamus kekristenan. Bahkan Yesus sendiri pun tidak ada menunjukkan kecenderungan berani mati seperti hal yang kita sebutkan tadi. Karena apa? Menjelang kematiannya Yesus sangat ketakutan. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dan ia meminta, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Itu kata Kristus. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa memberi diri adalah sebuah pengorbanan. Memberi diri adalah menyediakan diri dengan setulus-tulusnya untuk membela atau menolong orang lain. Memberi diri adalah bersedia mengalahkan kepentingan sendiri demi kepentingan orang lain. Bahkan gaya memberi diri yang Yesus tunjukkan tentu jelas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Yaitu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itu memberi diri adalah hidup untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Memberi diri adalah berkorban. Karena itu Kristus Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 16 ayat 13. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua dipanggil untuk mau memberi diri. Membela, menolong orang lain, melayani dengan setulus-tulusnya, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Karena itulah teladan yang diberikan oleh Kristus Yesus kepada kita, dan supaya kita semua mengikuti jejaknya. Jejak Tuhan Yesus yang telah meninggalkan teladan, yaitu mau berkorban dan memberi diri untuk membela kita dan untuk menyelamatkan kita. Memang gaya hidup memberi diri adalah gaya hidup yang melawan arus yang lazim, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena apa? Karena kebanyakan orang justru berpola hidup mengarah kepada kepentingan diri sendiri. Sementara gaya hidup memberi diri adalah untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun juga. Karena itu tidak mengherankan pada umumnya orang-orang akan menganggap gaya hidup memberi diri itu gaya hidup yang bodoh. Itu sebabnya pernah dikatakan oleh Paulus atau dikatakan dalam firman Tuhan, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Tetapi bagi siapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Bagi mereka yang akan binasa. Sungguh bisa dimengerti bahwa orang menganggap gaya hidup yang seperti itu bodoh. Gaya hidup Yesus itu bodoh karena dianggap salib adalah kebodohan. Bodoh karena menganggap bahwa Yesus sebenarnya dapat melarikan diri beberapa hari sebelum ditangkap. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara.
Tuhan Yesus dapat saja dengan mudah melarikan diri dari Taman Getsemani karena pada waktu itu para penangkapnya belum ada di situ. Tuhan Yesus bisa saja bersembunyi di gurun atau melintas perbatasan. Tetapi Tuhan tidak menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Tetapi justru disitulah kekuatan Tuhan Yesus. Ia memberi diri. Apa yang merupakan kebodohan bagi manusia justru merupakan kekuatan atau keunggulan Yesus. Salib memang adalah kebodohan bagi mereka, kata Paulus. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, pelayanan Kristiani juga mungkin dianggap merupakan kebodohan menurut kelaziman yang umum. Karena apa? Dalam pelayanan kita memberi, mulai dari memberi waktu, memberi uang, memberi bakat, sampai memberi diri. Padahal kita tidak menerima imbalan apa-apa. Bodoh kata orang, tetapi justru disitulah kekuatan setiap orang yang mau melayani karena mendengar panggilan Allah untuk melayani. Kekuatannya adalah terletak pada sikap kita yang mau dan bisa memberi diri. Melayani adalah memberi diri. Ada orang memakai lambang salib, tetapi ironisnya gaya hidupnya sama sekali tidak mau memberi diri. Jangankan memberi diri, mengalah sedikit pun tidak mau. Maunya selalu